Mereka terlahir di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, tetapi diperlakukan seolah tak lebih dari debu yang beterbangan di jalanan. Di negeri kelahiran sendiri, mereka bukan siapa-siapa, hanya bayang-bayang yang dianggap pantas dihina, diinjak, dan diusir dari kehidupan yang mengaku bermartabat. Sejak detik pertama mereka bernapas, mereka diajarkan untuk menunduk, untuk selalu berjalan di tepi agar tidak mengganggu langkah mereka yang menganggap dirinya lebih tinggi. Bahkan suara mereka dianggap kotor, seolah kehadiran mereka saja sudah cukup untuk mencemari udara. Mereka tak memiliki tempat di rumah ibadah, tak berhak menyentuh air sumur desa, dan tak bisa duduk di bawah atap yang sama dengan mereka yang berada di kasta lebih tinggi. Jika mereka berani mengangkat wajah, cambuk sosial dan penghinaan telah menanti untuk menghancurkan semangat mereka. Jika seorang anak dari mereka bermimpi, dunia akan memastikan impian itu layu sebelum sempat berkembang. Kaum perempuan dari mereka bukan sekadar dikucilkan, tetapi juga dinistakan. Tubuh mereka diperlakukan tanpa penghormatan. Ini bukan cerita fiksi yang dilebih-lebihkan. Ini adalah kenyataan hidup bagi komunitas Dalit, kelompok minoritas di India, yang bahkan dianggap tak layak untuk disentuh. Betapa rendahnya posisi mereka bisa terlihat dari tragedi tsunami 2004 di Tamil Nadu. Saat ribuan orang berlindung di kamp darurat, keluarga Dalit tetap diperlakukan sebagai orang buangan. Mereka dilarang masuk tenda bantuan, dipaksa bertahan di pinggir area pengungsian, dekat tumpukan sampah, tanpa sanitasi layak. Bahkan ketika air bersih didistribusikan, kasta atas melarang Dalit mengambilnya, takut air itu akan tercemar hanya karena sentuhan mereka. Ketidakadilan ini bukan sekadar masa lalu. Hingga kini, kekerasan terhadap Dalit terus terjadi. Salah satu kasus paling menggemparkan adalah tragedi di Hathras, Uttar Pradesh, pada tahun 2020. Seorang gadis Dalit berusia 19 tahun menjadi korban kebiadaban sekelompok pria dari kasta atas. Ia mengalami luka parah dan akhirnya meninggal 2 minggu kemudian. Namun, alih-alih mendapatkan keadilan, keluarganya justru diperlakukan dengan kejam. Polisi lamban menangkap pelaku dan bahkan melakukan kremasi jenazah tanpa izin keluarga, seolah berusaha mengubur kasus ini dalam-dalam. Tragedi Hathras memicu gelombang protes di seluruh India, membuka mata dunia terhadap diskriminasi berbasis kasta yang masih merajalela. Menjadi perempuan dan Dalit di India berarti menghadapi ancaman ganda, diskriminasi gender dan kasta. Dalam struktur sosial India, Dalit berada di posisi terbawah, bahkan disebut sebagai tidak layak disentuh. Keyakinan ini menanamkan anggapan bahwa bersentuhan dengan mereka pun dianggap mencemari kemurnian ritual kasta atas. Selama berabad-abad, kaum Dalit dipaksa hidup terpisah, dijauhkan dari tempat ibadah, sekolah, sumber air, dan fasilitas umum lainnya. Dalam ajaran Hindu konservatif, kenajisan Dalit dianggap sebagai takdir yang tak bisa diubah. Sebutan Dalit, yang berarti tertindas, telah mereka adopsi sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan yang mereka alami selama berabad-abad. Meski bentuk diskriminasi paling ekstrim kini jarang terjadi, pengucilan masih terus berlangsung, terutama di pedesaan. Banyak desa melarang Dalit menggunakan sumur atau keran air yang sama dengan kasta atas. Jika mereka berani mengambil air, mereka bisa didenda, dipukuli, atau bahkan dibunuh. Di sekolah, murid Dalit sering dipisahkan, tak boleh minum dari gelas yang sama, dan harus meminta teman dari kasta atas menuangkan air untuk mereka dari kejauhan. Perlakuan ini menanamkan rasa rendah diri sejak usia dini. Status tak tersentuh yang disematkan kepada Dalit juga membatasi pekerjaan mereka. Mereka hanya diperbolehkan bekerja dalam profesi yang dianggap kotor, seperti tukang sampah, penyamak kulit, atau petugas kremasi jenazah. Jika seorang Dalit mencoba menembus batas ini, mereka akan menghadapi konsekuensi brutal.
Banyak kasus menunjukkan bagaimana Dalit yang berani menaiki kuda atau mengenakan pakaian pengantin mewah dalam pernikahan berakhir dengan kekerasan. Pengucilan kasta bukan sekadar konsep sosial. Ia memiliki dampak nyata yang menghancurkan kehidupan Dalit secara sosial, ekonomi, dan politik. Mereka sering tinggal di pemukiman terpisah dengan fasilitas minim, menghadapi pelecehan jika berani melewati batasan sosial yang tak tertulis. Akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak masih jauh tertinggal dibandingkan kelompok lain. Banyak restoran dan kuil masih menolak menerima mereka. Sementara bangku terpisah untuk siswa Dalit masih ditemukan di sekolah-sekolah pedesaan. Secara ekonomi, sistem kasta telah menjebak kaum Dalit dalam kemiskinan struktural. Mereka dilarang memiliki tanah dan hanya bisa bekerja sebagai buruh tani atau pekerja kasar harian. Banyak yang terjerat dalam perbudakan utang, terpaksa bekerja untuk tuan tanah atau rentenir demi melunasi hutang yang terus diwariskan lintas generasi. Upah yang diberikan seringkali jauh di bawah standar, dan setiap upaya protes bisa berujung pada kekerasan. Angka kemiskinan Dalit juga sangat tinggi. Laporan PBB terbaru menunjukkan bahwa hampir 100 juta Dalit di India masih hidup dalam kemiskinan multidimensi. Meski kemiskinan di India secara keseluruhan berkurang, komunitas Dalit masih menyumbang hampir 1/4 dari total penduduk miskin di negara tersebut. Ini mencerminkan bagaimana diskriminasi dan eksploitasi ekonomi terus menghambat mereka. Dalam ranah politik, sistem kuota memang telah memungkinkan Dalit menduduki posisi penting di parlemen dan pemerintahan. Namun, representasi ini belum sepenuhnya membawa perubahan nyata. Politik India masih didominasi oleh elit kasta atas, dan isu-isu Dalit seringkali hanya dijadikan alat politik tanpa komitmen nyata untuk menghapus diskriminasi. Meski mengalami perlakuan tidak manusiawi, Dalit dituntut untuk menerima nasib mereka. Sistem kasta bersifat tertutup. Status seseorang ditentukan sejak lahir dan tak bisa diubah. Berbeda dengan sistem kelas sosial yang memungkinkan mobilitas ekonomi, kasta mengunci posisi seseorang seumur hidup. Bahkan jika seorang Dalit berhasil meraih pendidikan tinggi atau kekayaan, mereka tetap dianggap rendah dalam tatanan sosial yang bias. Mobilitas sosial bagi Dalit sangat terbatas. Pernikahan lintas kasta masih langka, di bawah 10% dari total pernikahan di India. Nama belakang, kampung asal, atau bahkan warna kulit bisa langsung mengidentifikasi seseorang sebagai Dalit, yang berarti perlakuan diskriminatif sudah menanti mereka. Bahkan di bidang hukum, pengacara dan hakim dari kasta tinggi sering menunjukkan sikap bias terhadap Dalit. Kemiskinan yang melanda komunitas Dalit erat kaitannya dengan rendahnya akses terhadap pendidikan. Banyak keluarga Dalit tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, dan diskriminasi di sekolah menyebabkan angka putus sekolah yang tinggi. Hampir 60% anak yang putus sekolah di India berasal dari komunitas Dalit. Lingkungan sekolah yang tidak ramah membuat banyak dari mereka terpaksa meninggalkan pendidikan formal. Dunia boleh berubah, tetapi bagi Dalit, ketidakadilan tetap bertahan. Sampai kapan sistem yang menindas ini akan terus dibiarkan? Sampai kapan manusia harus dinilai berdasarkan kelahiran mereka, bukan atas kemanusiaannya? Gimana pendapat kamu tentang kaum Dalit? Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa, terima kasih.